Mutia Ayu Wandini rupanya telah mencuri banyak perhatian publik sejak kabar pernikahannya dengan musisi Glenn Fredly. Tak pernah terlintas sebelumnya oleh publik bahwa Glenn Fredly akan menikahi kekasihnya yang berprofesi sebagai penyanyi dangdut itu. Banyak anggapan miring mengenai kabar pernikahan mereka. Namun baik Glenn maupun Mutia Ayu tak ambil pusing dengan segala macam polemik yang berkembang. 2 minggu menikah, nyatanya tampilan Mutia Ayu juga kerap menjadi bahan perbincangan publik. Banyak masyarakat yang menyebutkan tentang kondisi sang pedangdut ini tengah berbadan dua. Tak lama sejak kabar kehamilan tersebut merebak, Mutia Ayu juga memilih untuk rehat sejenak dari dunia keartisannya. Meski diketahui sebelumnya bahwa Mutia Ayu juga baru saja merilis single terbarunya. Gesit yang merupakan manajer dari Mutia Ayu merespon kabar tersebut. Dirinya mengatakan bahwa keputusan rehatnya Mutia Ayu telah dibicarakan sejak dirinya belum menikah. Waktu terus berjalan, pasangan ini pun kerap membagikan kebahagiaannya di jejaring sosial mereka. Mutia Ayu pun pernah menjelaskan bahwa tak hanya lagu-lagunya saja yang romantis, namun sosok Glenn Fredly baginya adalah manusia yang paling romantis yang pernah ia temui. Dikaruniai seorang buah hati yang lahir pada 28 Februari 2020, musisi Glenn Fredly dan Mutia Ayu sepakat untuk tidak menunjukkan wajah sang putri ke publik. Kebahagiaan semakin terasa lengkap bagi Glenn Fredly dan Mutia Ayu dengan kehadiran sosok malaikat kecil bagi hidup mereka. Namun sayang, belum genap 2 bulan Mutia Ayu melahirkan, Glenn Fredly menghembuskan napas terakhirnya pada 8 April 2020 di sebuah rumah sakit di Jakarta Selatan. Duka mendalam bagi Mutia Ayu, harus merelakan berpulangnya sang suami karena sakit meningitis. Setelah lebih dari 2 tahun ditinggal sang suami, bagaimanakah cara Mutia Ayu melanjutkan hidup? Dan seperti apakah Mutia Ayu memperkenalkan sosok mendiang Glenn kepada sang putri? Lantas adakah tersirat dalam benak Mutia Ayu untuk melepas status jandanya tersebut? Bersama cuap-cuap investigasi, kami akan menguak kisah seputar selebriti dari yang biasa menjadi tidak biasa. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel YouTube ini. Berkarir di bidang tarik suara membuat istri dari mendiang Glenn Fredly ini rindu dengan melodi nada. Telah lama larut dan tenggelam dalam kesedihan, kini Mutia Ayu kembali bangkit dengan mengeluarkan single terbaru bersama dengan 2 rekannya. Meski disibukkan dengan mengasuh sang putri yang kian bertumbuh, nyatanya tak membuat Mutia Ayu berhenti untuk mengeluarkan sebuah karya. Kembali membawakan lagu dangdut, Ibunda Gewa ini ingin menghasilkan sesuatu yang murni dari jeripayanya. Bukan tanpa sebab, Mutia Ayu pastinya tahu betul bahwa sang suami merupakan musisi legendaris Indonesia. Hal tersebut yang membuat ibu satu anak ini berkeinginan keras untuk menghasilkan karya tanpa melibatkan orang-orang di balik layar mendiang Glenn Fredly. Berbeda genre dengan mendiang suami, nyatanya tak membuat Mutia Ayu minder dengan jenis musik yang ia bawakan. Menggait teman-temannya, Mutia Ayu mengeluarkan single terbarunya yang berjudul 38. Lantas bagaimanakah proses Mutia Ayu dalam menciptakan karya terbarunya? Dan benarkah dalam prosesnya Mutia Ayu tidak melibatkan sosok Glenn Fredly? Hari ini yang pasti aku happy banget. Aku tuh kayak ngerasa hari ini tuh bangga banget dengan diri aku sendiri, yang dimana aku bisa berkarya dengan pure Mutia Ayu
dengan apa adanya aku membawakan dangdut kembali lagi, tapi maksudnya artinya kembali lagi, tapi aku tidak melepaskan si lagu-lagu pop aku sebelum-sebelumnya seperti itu, tapi dari hati yang paling dalam dengan jiwa raga semuanya aku pengen sekarang itu menjadi Mutia Ayu, si penyanyi dangdut atau ya bisa dibilang seniman. Dalam arti aku juga sekarang tuh seneng banget nari gitu. Sekarang aku mendalami tarian aku yang dimana which is dulu aku sempat sekolah seni tari juga gitu. Jadi makin diolah lagi semuanya. Ya bisa dibilang ini salah satu gebrakan aku yang dimana ya itu kembali lagi aku tuh dengan 38 ini sungguh bangga, kayak pede gitu loh dengan keluar aku sebagai Mutia Ayu, bukan lagi Mutia sebagai istri Glenn Fredly. Artinya ya betul memang gitu kan ya, aku istrinya Glenn Fredly, tapi dengan karya aku melakukannya dengan sendiri gitu sekarang gitu. Yes, tanpa embel-embel dan tanpa dibantu dengan orang-orang, misalkan contoh bandnya Glenn kan, atau orang-orang ya di belakang Glenn, meskipun betul ada beberapa adalah gitu bantuan dari tim Bumi Entertainment dan juga Musik Batu seperti itu. Ya nggak sih Kak? Boleh diartikan apa aja, boleh, sok mau itu juga boleh, mau sepatu juga boleh gitu kan, tapi yang artinya di sini aku pengen 38 ini secara luas di perempuan itu jangan selalu melulu dilihat dari itunya aja, misalkan nah sepatunya misalkan gitu ya kakinya ngeliat tuh kok sepatunya bagus misalkan, nggak fokus ke mata gitu ke hati. Membuat lagu yang bebas diartikan oleh siapapun, Mutia Ayu berharap lagunya yang bergenre pop dangdut ini dapat diterima oleh semua kalangan. Meski tak menjanjikan akan terus berkiprah di musik jenis dangdut ini, Mutia Ayu akan kembangkan kebiasaannya dengan warna lagu yang lebih luas. Kecintaannya terhadap musik nampaknya membuat janda mendiang Glenn Fredly ini bahagia dengan hasil karyanya. Membentuk grup bersama dua orang temannya menjadi gebrakan baru yang ingin dibuat oleh Mutia Ayu. Lantas, apakah yang membuat Mutia Ayu ingin lepas dari nama besar Glenn Fredly dalam karirnya? Aku juga ngerasa bahwa sebenarnya sampai kapanpun itu nggak akan terlepas dari namanya Mutia Ayu gitu ya. Tapi di sini aku pengen berusaha semaksimal mungkin apa yang aku mau, apa yang aku bangun nih sekarang di luar ininya Glenn gitu, di luar segala rupa hiruk pikuknya Glenn lah kayak gitu. Nah jadi ya mudah-mudahan ini jalan aku ke depannya gitu, supaya aku benar-benar fokus sekarang di melodi, di dangdut dengan para cewek cantik di pinggir aku ini. Ya aku nggak tahu ini anak muda banget atau tidak, yang pasti ini aku banget, yang dimana aku pengennya lagu ini tuh dikenal maksudnya didengar dari tua, muda sampai ya maksudnya sampai remaja lah seperti itu, pengen banget gitu. Tapi artinya aku juga kedepannya akan berkarya tidak di musik yang seperti ini terus berwarna lah gitu musiknya, karyanya seperti itu. Ya mudah-mudahan kedepannya lancar lah, diperlancarkan gitu dengan si melodi. Tak dapat dipungkiri, nama besar mendiang Glenn Fredly tentunya membawa peranan penting bagi kehidupan Mutia Ayu dan Gewa. Lantas, apa sajakah yang ingin diraih oleh Mutia Ayu dalam pengembangan karirnya? Jangan kemana-mana, tetap di Cuap-Cuap Investigasi. Hai, saya Purwokiman Sulistyo. Saksikan Cuap-Cuap hanya di MOP Channel.
hanya mengeluarkan lagu demi keuntungan pribadi. Ibunda Gewa ini ingin dirinya dapat menginspirasi banyak orang. Passion yang dimiliki oleh Mutia Ayu rupanya dapat membantu teman-temannya yang lain yang terjebak dalam situasi yang tidak stabil. Tak ingin mendompleng nama besar mendiang suaminya, Mutia Ayu mengakui bahwa dirinya masih selalu ingin belajar demi meningkatkan potensinya dalam bermusik. Memiliki sahabat yang selalu mendukungnya pasti menjadi berkat tersendiri bagi ibu satu anak ini. Belajar dari pengalaman sang suami, Mutia Ayu ingin pencipta lagu juga dapat hidup layak dari karya yang telah dibuatnya. Melihat banyaknya hal positif yang ingin diraih, lantas bagaimanakah Erin dan Sheila yang merupakan teman dalam grupnya memberikan penilaian mengenai sosok Mutia Ayu? Terlalu keluarin apa gitu ya dibilang, tapi ternyata orangnya luar biasa. Aku senang dan bangga bisa bergabung sama dia di Melody ini. Orangnya kayak sudah seperti kakak, orangnya tuh suka berbagi, suka menjadi sosok kakak yang apa yang salah di diri kita, apa talent kita itu pasti dikasih tahu dari segi apa ya, dari aku memang senang banget dan bangga sih. Terima kasih ya Kak. Dari aku, kebetulan aku sebelumnya satu label ya sama Mutia. Sebelum di label ini. Iya. Jadi kita sudah cukup mengenal dan kita juga sebagai model dulu ya. Jadi udah tahu lah emang Mutia emang orang baik, dan aku tuh mau gabung di Melody Musik itu mulai sosoknya Mutia karena dia berjuang sebenarnya. Aku nggak gampang loh sendirian. Jangan nangis dong. Kalau aku sih nggak perlu yakinin ya, karena Mutia udah yakin sendiri dari dulu, dan Mutia punya apa ya, punya passion untuk dirinya sendiri, itu didanggu dari dulu. Terima kasih loh, luar biasa. Jadi sebenarnya memang dari awal itu aku memang visi misi aku awalnya ya, aku tuh seneng banget sama dangdut, ditambah dengan selalu belajar mengenai apa, bukan hanya karena oh ya udah istrinya Glenn gitu, oh punya label seperti itu. Aku pengen bener-bener ngebantu teman-teman aku yang misalkan di label-label sebelumnya nggak apa ya, kan suka denger ya, aku salah satunya lah, misalkan jangan teman-teman aku dulu aku dijanjikan ini dijanjikan itu, karya tidak ada, terus juga mengenai royalti tidak clear seperti itu. Nah, aku pengen pertama tuh dari penciptanya, aku pengen si pencipta ini kedepannya punya, dia dihidupi oleh karyanya sendiri. Gimana caranya? Aku niat dari hati yang paling dalam, yuk kita sama-sama ngerjain ini semua, terus buat label ini menjadi label sosial yang benar-benar clear gitu, yang benar-benar ya transparan gitu. Dan akhirnya aku ya udah, ini cari talent, aku juga pengen banget punya talent yang benar-benar yang berpotensi dan juga punya karya yang betul-betul menginspirasi. Memiliki cara pandang yang positif tentunya juga akan membawa lingkungan yang baik bagi kehidupannya. Fokus dengan apa yang dijalani tentunya akan membuahkan hasil yang maksimal bagi tiap orang yang mau berusaha. Lantas, bagaimanakah cara Mutia Ayu membagi waktu antara pekerjaan dan buah hati tercintanya? Jadi ngaturnya karena aku tuh sekarang itu merasa happy banget bahwa ini dunia aku, yang dimana aku ngerjain ini semua betul dari hati yang paling dalam. Kalau misalkan kerja ya kan dari hati, ya selalu happy aja kan, dan itu yang aku rasain sekarang. Kalau mengatur waktu ya puji Tuhan, maksudnya alhamdulillah aku dikasih waktu yang semaksimal mungkin yang aku atur gitu, dan dibantu juga lah sama tim manajemen juga gitu. Kalau bagi waktu bisa di atas.
kembali karir setelah vakum bertahun-tahun tentunya bukan hal yang mudah bagi Mutia Ayu. Namun, sang buah hati Gewa Atlana Syamayim Latwi Hamalo tentunya menjadi sumber semangat bagi Mutia Ayu untuk terus melanjutkan hidup. Jangan kemana-mana, tetap di Cuap-Cuap Investigasi. Halo, saya Al Ghazali. Saksikan terus Cuap-Cuap hanya di MOP Channel. Hampir 3 tahun menjanda, Mutia Ayu hingga saat ini belum juga terlihat memiliki pengganti mendiang suaminya. Bukan tanpa alasan, hal ini tentunya meninggalkan kesan yang amat banyak bagi Mutia Ayu atas perjalanan cintanya dengan Glenn Fredly. Meski singkat, sosok romantis yang kerap ia ceritakan tentunya akan terus terpatri dalam hati Mutia Ayu meski raga tak lagi bersama. Putri semata wayangnya juga kerap menjadi sorotan publik ketika sang ayah meninggalnya sesaat setelah lahir ke dunia. Meski belum pernah mengenal sosok mendiang ayahnya, namun Mutia Ayu terlihat cukup sering membagikan cerita tentang sosok Glenn Fredly kepada putri tercintanya. Lantas bagaimanakah perkembangan putri kecil Mutia Ayu dan mendiang Glenn Fredly saat ini? Glenn Fredly sampai kapanpun masih ada di dalam hati ini gitu. Aku tuh sampai sekarang kalau misalkan bisa dibilang masih kasmaran, tentu saja masih kasmaran ya kan. Terlihat dari video klip aku yang berbunga-bunga itu adalah salah satu konsep yang dimana di hati yang paling dalam yang aku rasain bahwa aku sedang berbunga-bunga, dan itu yang aku rasain sampai detik ini bahwa pasti aku masih setia dengan Glenn Fredly. Gitu, masih rajin lah gitu, datang ke makamnya juga masih rajin seperti gitu. Kabarnya Gewa, dia lagi pinter-pinternya, lagi jago-jagonya. Dia tuh kalau misalkan udah dengerin lagu, udah dia ikut joget, dia ikut nyanyi, dia bisa mendengarkan melodi ketika dibawakan nyanyi itu benar melodi. Pada kesempatan ini sampai belum menanyakan. Cuman kalau misalkan kayak contoh, misalkan aku lagi minum apa, terus dia ke fotonya ngasih, ayah mau minum nggak? Gitu. Sering sekali kayak gitu. Kayak misalkan ayah beli mainan Gewa ya, gitu. Beliin mainan gitu untuk Gewa gitu. Aktif dan menggemaskan tentunya menjadi tanda bahwa Gewa dalam keadaan yang baik. Meski Mutia Ayu kini menjadi orang tua tunggal bagi putri semata wayangnya, namun kasih sayang yang tulus dan cinta kasih yang tercurah tentunya dapat mencukupi sang buah hati untuk terus bertumbuh dan berkembang. Kerap memandangi foto sang ayah, rupanya Gewa telah paham bahwa gambar indah yang kerap ia lihat di tiap sudut rumahnya adalah sosok luar biasa yang akan mempengaruhi hidupnya kelak. Lantas bagaimanakah Mutia Ayu memberikan pengertian kepada Gewa tentang sosok ayahnya? Dan adakah keinginan Mutia Ayu untuk mengajak Gewa berkunjung ke peristirahatan terakhir Glenn Fredly? Atau misalkan melarang dia untuk Gewa nggak boleh ya, biarkan dia mengenali ayahnya meskipun lewat foto gitu. Kayak dalam hati sedih misalkan gitu ya, melihat aku pengen fisiknya ada, tapi ya mau gimana lagi kan, hidup seperti itu adanya. Usianya 2,5 tahun, mau 3 tahun, tapi badan udah kayak 5 tahun, pakai baju 5 tahun gitu. Masih sering dibawa ke makam nggak sih? Gimana? Anak aku cantik nggak? Banget. Cantik banget ya? Belum pada lihat ya? Mirip siapa nggak? Mirip. Pastinya perpaduan antara ayah dan maminya, tapi aku sih agak ketangkap kaget. Belum diajak ke makam, aku rencana ya nanti
Glenn untuk Gewa. Bakalan merahasiakan karena nanti tanya Gewanya aja deh maunya kapan. Itu kalau aku seperti itu. Kekuatan cinta tentunya tak akan memudar meski raga tak lagi bersama. Walau sentuhan tak dapat direngkuh, namun kasih putih akan selalu utuh. Itulah cuap-cuap investigasi sore hari ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel YouTube ini.